Qala haddatsana Abdul Wahhabi Ats-Tsaqafi qala haddatsana Ayyubu an Abi Kilabata an Anasin anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala salasun man kunna fihi wajada halawatal imani. Tiga perkara yang barang siapa memilikinya wajada halawatal imani akan memperoleh manisnya keimanan, akan merasakan manisnya keimanan. Ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma, yaitu Allah dan Rasulnya lebih ia cintai mimma siwahuma daripada selain keduanya. Wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillahi, dan dia mencintai seseorang la yuhibbuhu illa lillahi, dia tidak mencintai kecuali karena Allah Subhanahu wa taala. Wa ayyakraha, dan dia membenci ayyauda fil kufri, kembali kepada kekafiran, kama yakrahu, sebagaimana dia tidak suka ayyuqdhafa finnari, dilemparkan ke dalam neraka. Tapi Pung boleh bertanya Pung, Iya, ini maksudnya ayakraha ayyauda fil kufri, maksudnya itu secara hakikat Pung atau cara majas saja Pung, maksudnya kembali ke ya kafiran secara secara hakikat keras. sih, ah, ya secara hakikat karena itu hati manusia itu kan antara cinta dan benci. Antara cinta dan benci itu dua adidani, itu adalah ilmu mantik, namanya adidani la yastami'ani wa la yartafi'ani. Sesuatu yang dua kontra bertentangan itu tidak bisa bersatu pada waktu yang sama di satu tempat. Pokoknya cinta dan benci tidak mungkin bersatu. Saya mencintai seseorang sekaligus saya membencinya, itu nggak mungkin, gitu. Wala yartafi'ani, eh, dan tidak mungkin juga keduanya terangkat. Atau contoh antara hidup dan mati itu antidanya la yastafi'ani, hidup dan mati. Dia tidak hidup tidak mati, itu tidak mustahil itu, ya. Dan mustahil juga sesuatu yang kontra, dua bertentangan, apa antitesisnya ya, bersatu di satu tempat pada waktu yang sama, dan tidak bisa juga terangkat pada waktu yang sama di satu tempat. Mesti ada salah satunya, iman dia hidup atau mati. Tidak mungkin tidak hidup tidak mati juga. Tidak bisa juga mati dan hidup. Itu demikian juga ini hadis. Ini kan eh, mengumpamakan manisnya iman. Ya, manisnya yang kita al-hulu itu rasa manis. Manis berarti kebalikannya pahit, ya. Kemudian hadis ini memakai al-hubbu wal kurhu, benci, cinta dan benci. Jadi kalau orang sudah cinta, imannya sudah berbicara, biar dipaksa, ya, biar dipaksa untuk kafir tidak bisa juga, tidak bisa, ya. Biar dipaksa kafir tidak mungkin, ya. Jadi hadis ini memakai istiara, ya, majasi juga, karena halawa itu yang kita rasanya halawa itu kan yang manis yang dirasa oleh lidah, tetapi iman kan tidak begitu. Ah, jadi dirasakan kedalamannya, kenyamanannya iman seseorang di mana dia sudah menemukan kenikmatan tertinggi, ya, karena nikmat fisik itu lebih rendah daripada nikmat ruhiyah, ya, nikmat ruhiyah itu. Karena itu konsekuensinya, kalau kecintaannya, iman dalam hatinya sudah tertanam dan sudah di monopoli oleh rasa cinta pada Allah dan Rasulnya, maka pasti tidak ada benci, ya toh? Jadi hadis ini juga memakai adinda nilai istemiani. Jadi dalam Al-Quran
Ma ja'alallahu lirajulin min qalbaini fi jawfihi. Allah tidak menjadikan dua hati dalam dada seseorang. Jadi tidak ada itu. Yang ada itu munafik. Yang ada munafik. Zahirnya muslim, tapi batinnya mukmin yang ada dalam Al-Quran itu pada surah Al-Baqarah ayat pertama ya, ayat pertama sampai 23. Di situ tentang karakter manusia. Ada yang betul-betul beriman lahir dan batin, ada juga yang kafir lahir dan batin, ada juga eh, batinnya kafir, kemudian zahirnya muslim. Jadi eh, ini menunjukkan, cuma tidak disebutkan keempat karena keempat ini tidak penting gitu. Yaitu ada yang batinnya mukmin tetapi zahirnya kafir. Ada juga begitu, ya. Jadi Al-Qur'an itu eh, sebahagian terkadang dipahami dari sebahagian karena untuk apa disebutkan sebahagiannya kalau melalui sebahagian itu sudah bisa dipahami sebahagian itu kan mengambil tempat saja, tambah banyak lagi, tambah susah lagi menghafal Al-Quran, atau tambah lagi nanti juznya Al-Quran. Karena Al-Quran eh, seperti umpamanya hipotesisnya lokana fihi ma'alihatun illallah la fasadata. Andai kan itu kan hipotesis mantik logika ya. Coba simpelnya Al-Quran tetapi penjabaran analisa pemahamannya sangat luas. Andai kan di bumi ini ada beberapa Tuhan yang berkuasa kok, maka hasilnya secara logika pasti rusak, ya toh? Karena kenapa di sana ada tiga analisa. Yang pertama, kalau umpamanya taruhlah dua Tuhan, kalau dua Tuhan, tetapi selalu bersepakat semua Tuhan yang kedua selalu mengikut saja pendapatnya Tuhan pertama. Berarti apa gunanya juga Tuhan pertama, Tuhan kedua? Kalau selalu ikut-ikutan, ya berarti dia bukan Tuhan karena dia tidak mampu mengeksekusi keinginannya, ya toh? Itu hipotesis pertama. Maka kalau Tuhan pertama dan Tuhan kedua menginginkan matahari berhenti, pokoknya sebulan jangan muncul. Matahari itu Tuhan Tuhan kedua tidak mesti bersinar terus sebulan. Maka kalau itu terjadi perang Tuhan. Maka yang terjadi dampaknya adalah bumi ini rusak. Tapi logikanya kan tidak juga toh. Nah, kemudian kalau banyak Tuhan, itu hipotesis kedua. Kalau hipotesis ketiga, yaitu lebih tidak masuk akal lagi, ya. Artinya siapa siapa yang pertama memutuskan itu yang diikuti atau banyak Tuhan, ya. Dia mau ada kehendaknya semua. Lima Tuhan pemanya. Makin demokrasi pokoknya siapa yang paling kita mau hujan besok, gitu. Tuhan keempat mengatakan jangan, tidak boleh. Tuhan pertama mengatakan tidak hujan. Empat Tuhan mengatakan tidak, maka dipilih suara yang terbanyak. Itu juga menunjukkan bukan Tuhan, karena Tuhan itu kepadanya lah segala sesuatu bergantung dan tidak bergantung apapun. Dia tidak membutuhkan sesuatu, tetapi dia segalanya semua dibutuhkan yang mengeksekusi apa yang dikehendaki dan dikehendaki itu ada hikmahnya. Itu Tuhan. Jadi coba simpelnya Al-Quran tetapi penjabaran logikanya itu sangat luas. Kalau ada fihim alihatun illallah la fasadata. Maka pastilah bumi dan rusak ini. Taruhlah pemain satu Tuhan di langit, satu Tuhan di bumi. Ya toh? Lain keinginannya di sana, lain juga keinginannya di sini. Tidak matching. Maka rusak bumi.
yang terjadi. Eh, Walladzi ja'ala asy-syamsa diya'an wal qamara nuran wa qaddarahu manazila lita'lamu adada as-sinina wal hisab. Dialah Tuhan menjadikan apa? Walladzi menjadikan matahari bercahaya, kemudian bulan bersinar. Wa qaddarahu manazila, kemudian Allah dia menentukan orbitnya. Pokoknya dia berputar terus, tidak pernah bergeser itu. Mau Fir'aun berkuasa menguasai, tidak pernah. Walaupun sebenarnya matahari jengkel juga melihat manusia, tetapi dia tidak tetap berjalan karena sesuai dengan orbitnya, ya, sesuai dengan orbitnya. Dia berputar karena itulah kodratnya ditentukan. Kenapa? Lita'lamu adada sini wal hisab, agar kalian manusia dengan adanya kepastian itu kamu bisa mampu menghitung dan memperkirakan. Coba bayangkan kalau tidak ada matahari, matahari mau terbit seenaknya. Bagaimana kita menghitung? Bagaimana kita menetapkan jadwal? Bagaimana aktivitas kita bisa diatur? Kita mau janjian, ketemu jam berapa, hari apa? Tidak ada matahari seenaknya. Kadang muncul seminggu, kadang tidak kan. Jadi itu itulah itu Al-syamsu yang bagilah an tudrikal kamara walal lailu sabiqun nahari wa kullum fi falaki yasbahun. Jadi itu kembali ya adalah matahari mau mengejar bulan dan juga tiadalah walal lailu sabiqun nahari, tiadalah malam mendahului. Dia tidak bersaing, tidak berlomba-lomba. Gitu. Seharusnya juga kita manusia begitu. Nah, ini maksud saya bahwa eh, Al-Quran disebutkan sebagian untuk memahami sebahagian, disebutkan sesuatu yang tidak bisa dicapai oleh nalar atau menjadi apa perangsang untuk menemukan makna di belakangnya. Dan hadis Rasulullah SAW itu ya dia memakai apa di sini dalam hadis ini kata-kata hub dengan Al-Quran, dua sesuatu yang dua bertentangan pasti itu sudah pasti. Bila keimanan sudah menjadi mendominasi dalam diri seseorang, maka dia melihat dengan mata keimanan, dia merasa dengan mata keimanan, dia mendengar dengan rasa keimanan, sehingga dia tentu saja orang yang paling tenang, orang yang stabil, karena dilihatnya dengan mata keimanan, ya toh? Ah, keimanan itu ala bisikrillah tatmainnul qulub, ya, tenangnya kestabilan itu adalah cinta, ya, cinta. Cinta dalam artian bukan cinta yang kita batasi, yang kita maknai oh, seperti kepada lawan jenis, ya, itu kan bercampur juga nafsu, ya toh? Jadi wa ayyukriha itu sudah pasti, ya toh? Bila seseorang hatinya tidak ada lagi kecuali menuntut ilmu, maka dia akan menyesal, merasa kesal, merasa membenci dirinya bila dia kehilangan kesempatan berilmu. Ya toh? Itu adalah makna-makna ini adalah makna mantiki itu tentang keimanan, ya. Wa ayyukriha. Wa ayyukriha sebagaimana dia tidak suka dia dilempar dalam neraka. Ya toh pasti sudah itu sesuatu di dalam kita ini tidak suka yang nggak enak-enak, gitu. Masuk selokan tidak enak kan? Tapi tidur di kamar yang empuk dan apa VIP enak, tetapi dilempar di selokan kan tidak enak. Jadi seperti orang yang sudah enak di kamar yang ini, dia tidak akan enak tidur di yaitu di dalam pandangan terbatas. Saya kira itu saja. Pindah saja ke Iya Ulumuddin.
Bismillahirrahmanirrahim. Wa ammal akhbaru, adapun dalil-dalil hadisnya, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyuribillahu bi khairan, barang siapa yang Allah menghendaki kepadanya sebuah kebaikan, yufaqihu fid dini, maka Allah akan memahamkannya agama. Wa yulhimhu rusdahu, dan mengilhamkannya sebuah kecerdasan. Wa qala Hmm. sallallahu alaihi wasallam, al ulama'u warasatul anbiya'i, para ulama adalah para pewaris nabi. Wa ma'lumun, dan telah diketahui, annahu la rutbata fawqan nubuwati, bahwasanya tidak ada derajat di atas kenabian, wala syarafa fawqa syarafil warasati tilka rutbati, dan tidak ada kemuliaan yang melebihi kemuliaan para pewaris di tilka rutbati, bagi derajat tersebut. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, yastaghfiru lil alimi, akan memintakan ampun kepada orang-orang yang alim, ma fis samawati wal ardi, apa saja yang ada di langit dan di bumi. Wa ayyu mansibin yazidu ala mansibi man istaghala man tashtagilu malaikatus samawati wal ardi istighfari lahu, dan derajat atau tingkatan apakah yazidu ala mansibi, yang melebihi derajat orang yang malaikat langit, para malaikat langit dan bumi sibuk istighfar lahu, memintakan ampun kepadanya. Bahwa masbulun binafsihi, sedangkan orang tersebut sibuk dengan dirinya sendiri. Wahum masbuluna bil istighfar lahu, sedangkan para malaikat tersebut sibuk untuk memintakan ampun kepada orang tersebut. Faqala sallallahu alaihi wasallam, innal hikmata tazidus syarifa syarafa. Sungguhnya hikmah Ya, Pak. itu, Ya, ya, lanjut. innal hikmata tazidus syarifa syarafa. Sungguhnya hikmah itu akan menambah kepada orang-orang yang mulia sebuah kemuliaan. Watarfa'ul mamluka hatta yajlisa majalisal muluki, dan mengangkat orang-orang yang dikuasai hatta yajlisa majalisal muluki, hingga kepada posisi posisi kerajaan atau para penguasa. Faqad nabbaha bihadza ala samratihi fid dunya, dan beliau telah mengingatkan dengan hal ini ala samratihi fid dunya, atas hasilnya atau atas buahnya di dunia. Wa ma'lumun, dan telah diketahui, annal akhirata khairun wa abqa, bahwasanya akhirat itu lebih baik eh, dan abadi. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, faslatani la takunani fi munafiqin, husnus samtin wala fiqhun fid dini, dan dua perkara yang keduanya tidak ada pada orang munafik, yaitu baiknya diam, dan juga eh, dan eh, tidak memiliki kepakihan pemahaman dalam agama. Kurang paham maksudnya ini, wala fiqhun fid din. Kenapa? Maksudnya wala fiqhun fid din itu ada dua perkara yang tidak ada pada orang munafik. Yang pertama adalah husnul samtin, baiknya diam, bagusnya diam, dan wala fiqhun fid din, tidak memiliki Hmm. pemahaman agama. Tidak ada pemahaman agamanya. Coba lihat penjelasannya Al-Ghazali di bawah. ولا تشكن في الحديث لنفاق بعض فقهاء الزمان فإنهما أراد به الفقه الذي ظننته وسيأتي بيان معنى الفقه. ولا تشكن, janganlah kalian ragu dalam hadis. Jangan pada makna hadis di atas tersebut dengan ke kemunafikan sebahagian ulama pada masa ini. Maksudnya kan itu kan dia juga ulama, dia memahami agama, bicara agama, wah, hebat sekali berbicara. Tapi kan kadang muncul ini seperti perbuatannya orang munafik toh. Fa innahu ma arada bihi fikr alladhi zanantahu.
Karena yang dimaksud hadis itu tidak maksud hadis yang Anda duga, bukan maksud al-fiqhu di sini yang Anda duga. Toh? Itu ada apa? Ada dalam ayat Al-Qur'an itu iya sama dengan namanya eh, sama dengan hadis yang lain yang akan akhir zaman itu banyak berbicara agama, tetapi agama itu hanya sampai di tenggorokan, tidak masuk di hati, ya. Jadi ini kan sehubungan dengan apa ilmu zahir dan ilmu batin, ya, ya. Fikhu yang dimaksud, yang kita maksud sebagai warasatul anbiya adalah yang mengetahui secara zahir dan batin. Yang batin ini kan nanti dua lagi. Ada al-munjiyat, ada al-muhlikat. Gitu. Sama dengan hadis yang mengatakan qauluhu haqqun wa yuradu bihi batilun. Perkataannya benar, tapi niat hatinya, maksud hatinya adalah kebatilan. Ya banyak orang fashion seperti kita fashionnya adalah ulama, pekerjaan akhirat, tetapi motivasi hatinya, niatnya orang itu adalah dunia. Dia mengejar dunia dengan memakai kaki-kaki akhirat. Artinya dia mengeksploitasi akhirat untuk mencapai dunia. Padahal sejatinya ilmu agama itu dipakai untuk menuju kepada kebahagiaan akhirat. Itulah yang dimaksud di dalam hadis ini. Dua sifat yang tidak dimiliki orang munafik. Gitu. Di antaranya adalah dia tidak memahami secara zahir dan batin agama itu. Ya, karena kalau betul-betul batinnya paham, ya pasti dia mengimani, ya kan? Pasti dia merasakan manisnya. Ya, lanjut. Tangan saya pun di sini beda tak dengan yang di situ. Kenapa? Kenapa? Tangan yang saya punya pun tidak beda sekali dengan yang filmnya ini pun. Apanya? Teksnya. Iya, di sini tidak ada yang ini pun wala tasyuk apa yang khaflatani la takunani fil munafikin. Iya. La tasyukkanna. Haslatan la yakuna fi husnu samtin wa fikum fin. La Panjang sekali pun tidak ada pun. apanya? Panjang sekali yang tidak ada di sini pun. Sebentar saya lihat adanya. Haslatan la yakunani fi munafikin. La tasyukkanna fil hadis. Ini sini Ya, diperbanyak lanjut, lanjut. karena Wa aslatani la yakunani tahu. kalau di sini Iya, pun lanjut. hadisnya annasu ma'adinun kama adini zahab wal fiddati fa khiyarun fil jahiliyati khiyarun fil islami idza faqihu. Oh, Jadi ini jadi Anda pakai taktiknya siapa? Taktiknya siapa? Coba tampilkan di desktop. Tampilkan di desktop itu. yang Tampilan di desktopnya. ini pun saya punya kitabnya pun jadi
Atau langsung saja baca dulu nanti kita ini baca yang ada saja. Hmm. Innahu ma arada bihi alladzi tahu karena sungguhnya hadis tersebut tidak menjelaskan fikih yang kamu duga. Wa sayati bayanu ma'anal fikih dan akan datang penjelasan mengenai arti fikih. Wa adana darajatil faqihi ay ya'lama anna al-akhirata khairum minad dunya. Dan Hmm. derajat yang paling rendah bagi orang yang fakih, dia mengetahui bahwasanya akhirat itu lebih baik daripada dunia. Wa hadhil ma'rifatu idza saduqat wa ghalabat barra'athu minan nifas war riya'i. Dan pengetahuan ini jikalau benar dan mendominasi, maka pengetahuan tersebut akan melepaskan dia daripada sifat kenafikan dan sifat riya. Ya, betul kan? Qala, Betul kan itu? Wa adna darajatil faqih. Tingkat terendahnya seorang faqih, dia yang meyakini bahwa akhirat itu lebih baik daripada dunia. Kalau pengetahuan itu sudah terpatri dengan kuat dalam jiwanya dan menjadi dominan, maka apa yang terjadi? Bar'athu minan nifaki warriya. Maka dominasi dan kuatnya sifat pengetahuan itu akan membebaskannya atau menggigitnya atau mensucikannya jiwanya dari sifat-sifat kemunafikan dan ria. Ya kan? Ini kan coba lihat nih kan, itu kebanyakan kan kita itu berbuat kita untuk menyenangkan orang lain, gitu. Banyak untuk menyenangkan orang lain yang oleh orang itu padahal tidak ada urusan dengan itu. Padahal ada yang lebih tahu detailnya perbuatan kita, ya. Mana justru kita itu merepotkan diri untuk memperlihatkan, menampakkan apa yang kita buat untuk mendapatkan pujian kepada suatu makhluk yang lemah, yang namanya manusia. Ini tidak menunjukkan kefakihan, gitu. Tidak menunjukkan kefakihan. Ya, itu tadi yang dimaksud dengan fakih. Ini derajat terendahnya adalah dia punya keyakinan bahwa akhirat lebih baik daripada dunia. Jadi tidak mungkin dia menggadaikan sesuatu yang lebih baik, panjang, besar, berkualitas daripada sesuatu yang singkat, rapuh, dan hina. Karena tidak ada orang yang mengejar dunia kecuali itu tanda kehinaan. Dan itu bukan sifatnya fakih. Sudah paham kan iya, maksudnya hadis ini? Jadi hadis yang dimaksud fikih di sini yang membuat kita kok bisa tidak begitu. Sama dengan muslim. Kok muslim? Iya, muslim tidak semua muslim. Makanya ada hadis al-muslimu. Gitu. Ada hadis al-muslimu yang dimaksudkan muslim yang baik, yang muslim benar. Gitu. Adalah man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Jadi yang al-faqih. Jadi ini juga menunjukkan ini wala fikum ini boleh saja ilmu akhirat itu tidak mengantarkan kebahagiaan akhirat, tapi sebaliknya bisa mengantarkan kehinaan di akhirat. Karena kenapa? Karena fikhu itu hanya memakai bahasa yang dipakai oleh bahasa yang fikhu yang benar-benar fikih. Makanya ada begitu juga al-alimu, ada kan alimul akhirat, ada juga alimus su, alimud dunia, padahal sama-sama alim. Nah, kalau kita berbicara masalah kalimat umum, makanya kalau tafsir itu yang
yang dicerita apa namanya di digali itu dalam kita tafsir, yaitu adalah kalimat, makna kalimat secara umum. Jadi makanya kalau Anda mau merujuk kepada bahasa makna satu kalimat, jangan merujuk kepada tafsir. Nah, rujuk kepada masadirul ayat, sumber-sumber orisinal yang berbicara tentang bahasa yang masih netral. Karena kalau tafsir itu, ketika kita merujuk makna kalimat dengan memakai tafsir, dan maksud saya tafsir di sini adalah kitab-kitab yang ditulis oleh para ulama, kita itu membatasi cara pemahaman kita terhadap kalimat itu. Karena kalimat itu sudah diarahkan oleh mufassir untuk mendukung makna. Ya tahu maknanya. Nah, itu. Nah, jadi ketika kita tafsir, masuklah dulu bahas secara umum tentang makna kalimat. Disebut dengan makna luar. Lalu kemudian masuk ke tahap kedua. Makna muradu. Makna yang dimaksud dalam ayat ini. Kemudian masuk ke makna am. Jadi, eh, jadi apa namanya? Sifat saja ada munafik, apalagi bahasa. Ada yang berbisafik bahasanya Islam, tetapi apa maknanya? Apa maknanya adalah munafik. Ya, saya kira itu. Tapi pun mau bertanya lagi pun. Boleh tanya lagi pun. Iya, silakan. Itu ya tadi pun yang masalah hadisnya pun saya masih belum bisa tangkap secara jelas pun. Yang khaslatani pun dua perkara yang tidak ada dalam terhadap yang dimiliki orang munafik. Di situ kan tidak ada pun pakai la nafi. Kemudian berarti kemudian yang pertama adalah husnu samtin, itu baiknya diam, berarti tidak ada pada orang munafik. Tapi di situ pas di kata kedua pun kenapa pakai la nafi juga pun? Wala fikun fid dini, tidak ada pemahaman dalam agama. Maksudnya tidak dua sifat yang Sulatani tidak. la takunani fi munafikin. Semestinya idealnya idealnya adalah wala wafikhum fid dini, gitu. Karena ini sifat kedua sudah dinafikan pada pertama. Nah, artinya apa? Penafian setelah kenafian menunjukkan penafian khusus. Artinya bukan makna fikhu yang dipakai pada umumnya, gitu. Karena kalau itu kita pakai bertentangan juga dengan ayat maka yang firu kafatan falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatu liyatafaqahu fid din, gitu. Jadi liyatafaqahu mesti ada kelompok, mesti ada kelompok liyatafaqahu. Liyatafaqahu ini adalah satu posisi yang sangat tinggi karena dia mesti ada kelompok fokus pada pemahaman memahami mendalami agama untuk diajarkan nanti kepada yang lain. Nah, bukan fikhu yang dimaksud di sini dalam hadis ini adalah fikhu yang dinafikan di sini adalah fikhu yang dimiliki oleh ulama akhirat, ulama akhirat, ya kan? Wala fikhun fid dini. Jadi seidealnya wala fikhun adalah menunjukkan takkid, menunjukkan penegasan. Semua teks ini hadis diriwayatkan oleh siapa? Uh, oleh At-Tirmidzi, gitu.
Jadi boleh juga yang dinafikan itu memang tidak ada pemahamannya pada agama. Yang itu yang dimaksud dengan hadis, dia berbicara di agama di akhir zaman muncullah ulama-ulama para qurra, ayat-ayat itu agama itu dibaca tidak sampai hanya sampai di tenggorokannya, tidak masuk di dadanya. Hmm. Jadi benar juga dua sifat yang tidak ada pada munafik. Yang pertama adalah diam yang baik, kemudian yang kedua adalah wala fikun fid dini. Berapa teks ini? Coba saya lihat hadis-hadisnya dalam tahqiq juga sama. Udah, tidak ada apa namanya? Ini ada teks. Coba buka. Ini teksnya tahqiq yang lain. Bentar ya. Berapa tahqiq? Ini tidak ada lanya di sini. Tidak ada lanya. La nafiyah. Kemudian ini satu. Tahqiq yang lain. Kemudian yang satu. Ah, semua ithabus sadatil muttaqin juga tidak ada lanya. Ya toh? Ini saya coba ya. Saya coba kepikan. Saya karena saya baca di apa namanya? Ah, ini bagus ya. Ini betul-betul kita membaca. Ada kritisnya. Coba saya share ya. Oh, saya share. Saya bisa share kan? Iya, Bung. Ah, Di anu, udah di kelihatan. belum pun bentar. Ah, Udah di haslatani. share di grup. Ah, haslatani la yakunani fi munafikin. Sudah saya share di grup sudah kelihatan ya? Iya, Bung. Kelihatan kan? Lanjut Kelihatan Pung. Latani. Seharusnya ini harus Latani la takunani. Nah, ya kan? Kalau teks yang kita baca pertama sudah benar haslatani la takunani fi munafikin. Tetapi teks yang ada di dalam ini haslatani la yakunani, la yakunani seharusnya la takunani fi munafikin. Ah, kemudian pada ithabus sada saya kopikan juga. Sama juga nih. Jadi masing-masing dua tahqiq ini ada semua kesalahannya. Tetapi itu hadis secara uslub bisa bisa juga masuk ya. Saya share lagi. Sudah kelihatan Kak? Belum pun. Ada apa? Ada sensornya Hah? di sini. Ada sensornya. Kok hilang ya? Oh iya, ini. Udah kelihatan kan? Belum. Iya, Bung, sudah, Bung. Coba lihat. Yang pertama hasalatani seharusnya la takunan. Coba apa namanya? Tetapi haslatani la yakunani fi munafikin. Sudah dua anu ini benar-benar tidak ada apanya. Tidak ada la nafiannya.
Kemudian yang kita baca, saya coba nih ya. Ah, sudah nampak di ini di desktop. Nah, sudah nampak. Ada ada sensornya tadi sini, Bu. Ah, Kalau saya ke saya sana ulangi ya. ada sensornya. Iya, Bu. Atau coba saya Sudah kirimkan ke muncul, Bu. ini. Sudah muncul ya? Iya, Bu. Iya, Bu. Mana coba? Aku nggak lihat. Ada sensornya tadi sini. Hmm? Pakai sensor, Bu, di sini, Bu. Tidak tidak bisa tampilkan di layar kami, di layar saya. Kelihatan. Sudah, Bu. Berapa hadis di Kelihatan. situ? Tiga Ada tiga hadis hadis, kan? Bu. Iya, Bu. Berdasarkan dengan tiga tahqiq yang berbeda-beda. Redaksinya hadis itu juga berbeda-beda kan. Ini coba coba lihat ini. Ini ya terima kasih karena Wahyu dapat ini. Saya nggak tadi juga. Nampak nampak di share situ. Iya, Bu. Nampak, Bu. Atau saya kirim dokumennya ya. Baru Boleh, kamu Bu. share gitu. Iya, Bu. Tunggu ya. Coba buka WhatsApp Wahyu. Coba coba share di sudah saya buka WhatsAppnya saya kirimkan tadi itu. Ada dokumen yang saya kirimkan. Baru itu yang ditampilkan. Bagaimana? Itu agak lalat, Bu. Ah? Agak agak ngeloading dulu laptopku. Oke, oke. Tampilkan ya. Iya, Bu.
Mana? Udah muncul? Ya, Pung. Sudah mungkin, Pung. Belum muncul di saya. Sudah muncul ke Pung. Kalau di layarku, Pung, sudah muncul, Pung. Oh, muncul di layarnya. Tapi layar di Iya, Zoom Pung. kita ini supaya semuanya kita bisa lihat. Kalau di iya, sudah, Pung. Kalau di teman-teman yang lain, Irwan ada gak muncul Irwan? Ini muncul juga Ada, sini. ada. Ada Ada muncul ada. Saya nggak muncul ya. Oh, ini. Di situ kan di situ ini tiga tahqiq kitab ini semuanya ya ulumuddin. Lihat pertama. Hasalatani la yakunani fi munafikin husnu samtin wa fikum fiddin. Tidak ada lah nafianya. Ya toh. Kemudian ini tahqiq yang masih lumayan lama. Hasalatani la yakunani fi munafikin husnu samtin wa fikum fiddin. Tidak ada juga lah nafianya. Kemudian yang ketiga yang menjadi yang kita baca, kitab yang kita baca pada hari ini, haslatani la takunani fi munafikin. Husnu samting wala fikum fid dini. Ketiga-tiganya ini, kalau kita berbicara masalah bahasa standar, satu dan dua sudah benar. Wa fikum fid dini. Sekalipun sebenarnya dalam bahasa wala fikum fid dini bisa juga bisa seperti halnya fala uqsimu waqi'in nujum. La nafiannya menunjukkan tidak ada, tetapi justru la nafiannya menunjukkan apa? Penegasan terhadap terjadinya sumpah, ya. Itu dalam bahasa Arab. Nah, itu yang standarnya satu dan dua sudah benar. Yang ketiga yang kita baca adalah tidak benar. Gitu. Ya, wafiq. Jadi, ada pertama ada pada kunani, gitu. Padahal seharusnya la takunani, ya kan? Nah, pada kitab tahqiq yang ketiga yang kita baca, dia sudah benar. Haslatani, la takunani. Jadi ketiga-tiganya ada semua kesalahannya. Ah, dan ada semua kebenarannya. Terima Ya, kasih kalau Pak di kitab Ayu. saya, Pung, Saya enggak di sini. malah lebih Ah, kalau di apa? kitab saya pun malah lebih parah, Pung, karena hilang semua, Pung. Inilah, Nggak, inilah sebenarnya. nggak ada hadis ini. Itulah sebenarnya yang menjadi problem kita di dalam akademisi Islam sekarang ini. Pentingnya namanya ada tahqiq turas. Ya. Karena kalau ini adalah kesalahan cetak, ada kelalaian muhakkiknya, bagaimana dengan kitab-kitab yang sengaja dilakukan perubahan untuk infiltrasi? Seperti banyak banyak. Saya temukan itu Al-Kashwal Bayan, Tafsir Al-Kashwal Bayan. Ada 3 halaman tambahan. Padahal tidak pernah dikatakan oleh Imam At-Tlabi itu. Di situ untuk mendukung hadis ya itu hanya beberapa ini ya. Jadi kesalahan-kesalahan yang tidak sengaja dan juga kesalahan-kesalahan yang sengaja. Artinya banyak sekarang ini yang mempengaruhi eh, melakukan infiltrasi penyusupan yang kepada turas-turas atau manuskrip-manuskrip pada tahkiknya yang tidak disadari oleh banyak orang, kecuali sedikit saja orang yang bisa memahami itu. Ya, inilah yang dilakukan nanti yang namanya tahqiq turat. Itu bagian daripada
yang saya sampaikan pada pertemuan yang lalu, bahwa seorang ilmuwan, seorang ulama dalam Islam itu ketika melihat teks, dia mesti melihatnya dengan tiga kacamata, yaitu kacamata pertama disebut dengan tahqiqus sanad atau validitasi teks. Apakah betul-betul bukan saja teks yang dimaksud di sini adalah semua teks yang berhubungan dengan Islam, Al-Quran, hadis. Kalau hadis kan sudah ada namanya ulumul hadis. Tetapi karya-karya manuskrip-manuskrip yang dibuat oleh para ulama butuh juga tahqiq turas. Apakah betul Imam Al-Ghazali mengatakan ini? Apakah Al-Ghazali perkataannya ini? Setiap kalimat mesti dipastikan. Nah, ini satu contoh yang kita dapatkan. Dan mungkin yang telah kita baca banyak juga kesalahan. Cuma kita nggak detail ke situ ya. Makanya teman-teman, kalau umpamanya membaca Sahih Bukhari, Anda bukan saja satu cetakan. Kalau ada 5 cetakannya, ada 5 tahqiqnya, baca semua. Demikian juga dengan syarahnya. Jangan saja berpatokan kepada satu syarah. Karena Fathul Bari itu banyak syarahnya. Ya, banyak syarahnya. Cuma yang paling populer adalah syarahnya Ibnu Hajar Al-Asqalani yang disebut dengan, yang dinamai dengan kitab Fathul Bari. Ya. Oke, makasih. Jadi untuk sekarang saya kira demikian saja untuk pembahasan kita. Saya hanya ingin menjelaskan tentang dalil atau bukti-bukti keutamaan ilmu berdasarkan Al-Quran yang pada pertemuan lalu kita sudah bahas tentang bukti. Dalil pertama adalah syahidallahu apa namanya? Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikat wa ulul ilmi qa'iman bil qisti, yang menunjukkan derajatnya karena dia disejajarkan dengan Allah, malaikat dalam ya, kesaksian sesuatu yang menunjukkan kemuliaan orang yang berilmu itu. Artinya apa? Menunjukkan kemuliaan ilmu itu. Karena siapa yang mendekatkan dirinya atau melekatkan dirinya kepada yang mulia dan tinggi, mesti dia juga itu. Kalau umpamanya ada Ayo. Ada gelar guru tak. Jadi yang berusaha. Allah alam bisawab. Mati lagi berusaha. Mana korinya ini? Kabur kah korinya itu ke Syang? Lanjut ayo. Madrid ya 3-2. Yang sabar Ini deka kode ini. Indo. Kita Barca Dir. Oh masuk rekaman mah gitu pale. kita rekamannya. Nonton mah kayak orang. Rekamannya. Saus.